Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Dan kali ini saya akan bincang asik bersama dengan Kak Okti dan juga Kak Leni. Setelah sebelumnya nih ya, episode sebelumnya maksud saya, itu kan ngobrol barengan sama Kak Wiwi. Kita ngobrol seputaran anak berkebutuhan khusus, anak-anak spesial. Nah, kita juga masih akan melanjutkan kembali obrolan seputaran teman-teman yang spesial juga, tapi kali ini dengan narasumber yang berbeda. Kak Okti, halo Kak Okti, apa kabar? Luar biasa pastinya. Kak Leni, apa kabar Kak Leni? Baik, luar biasa. Luar biasa. Saya senang sekali deh kalau misalnya narasumbernya luar biasa semua kabarnya ya. Yes, mantap. Mantap. Oke, saya ini harus lihat contekan dulu nih Kak Leni. Kak Leni ini kan adalah Ketua Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia Jawa Barat, betul ya? Betul, ya. Dan juga Ketua 2 tingkat nasional. Betul. Itu kegiatannya apa sih? Kegiatannya, kalau Perkumpulan Tunanetra Kristiani itu adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra di Indonesia, satu-satunya yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Dan pastinya kegiatan kita itu banyak ya, bisa meliputi advokasi buat teman-teman, misalnya mereka dapat diskriminasi, ya misalnya di sekolah atau dimanapun dalam pekerjaan, kita harus bantu. Dan kalau misalnya kegiatan rohani, kalau misalnya nggak kayak pandemi nih ya, kan sekarang pandemi, biasanya kita suka ngumpul, tiap bulan tuh kita ngumpul, ketemu satu sama lain, sharing, ataupun ada kegiatan apa gitu ya, yang misalnya pokoknya kita bisa sama-sama gitu. Nah, karena sekarang pandemi kita jarang kegiatan itu, tapi karena kegiatan seperti ini di pandemi kita banyak juga ada bantuan sosial atau bantuan pendidikan buat teman-teman yang membutuhkan bantuan pendidikan kayak gitu. Tapi biasanya suka ada gathering. Ya, Pertemuan gitu. iya itu tadi. Kalau misalnya kita bukan pandemi, ada tiap bulan tuh pasti ada pertemuan. Nah, cuman karena kita karena pandemi, kita biasanya online aja. Online aja, tetap jalan ya. Tetap jalan. Tetap jalan. Oke. Nah, sekarang ke Kak Okti. Kak Okti ini adalah bisa dibilang apa ya? Aktivis. Percik Insani. Volunteer sih. Volunteer ya judulnya ya. Volunteer di Percik Insani. Udah berapa tahun nih Kak Okti? Di Percik Insani sih sudah 2 tahun 4 bulan di sana. Boleh kasih tahu nggak nih sama Sobat Komsos, Percik Insani itu apa sih gitu? Jadi, kegiatannya apa? Percik Insani ini kan sebuah yayasan ya. Dulu tuh dibentuk dari komunitas orang tua yang punya anak autism lebih tepatnya. Kemudian di tahun 2013 diresmikan dan dipayungi oleh Keuskupan Bandung. Dan di sana pun juga banyak kegiatan-kegiatannya, ada fokus ke pendidikan, di sana ada skill center untuk remaja dewasa autism di sana. Dan di kegiatan kekeluargaan pun juga kami sering ngadain family gathering. Kemarin pun juga di 2019 kita ada jambore keluarga. Jambore keluarga? Ya. Apa aja tuh? Ngapain gitu? Jadi balik lagi karena setiap individu pasti ada background yang mendukung dia dalam kehidupannya, yaitu sebuah keluarga. Jadi di keluarga ini dikuatkan dengan kegiatan-kegiatan, ada yang pendalaman untuk orang tua, ada juga bagaimana sih keluh kesah yang dihadapi dari siblings, dari yang punya saudara kandung anak berkebutuhan khusus. Terus kemudian kembali lagi juga ke anggota anak berkebutuhan khususnya itu pun juga ikut dibina di dalam kegiatan jambore keluarga itu. Kalau kegiatan Kak Okti sehari-hari apa nih Kak? Kalau kegiatan saya sehari-hari, saya admin di Percik Insani. Oke. Kak Okti ini juga kan ya, setahu saya dapat bisikan. Enggak. Ini bisa bahasa isyarat ya? Untuk dibilang bisa iya, tapi dibilang pinter tidak. Dibanding saya kan Kak. Itu mempelajarinya dari tahun berapa sih? Jadi kalau entar dulu, sorry. Apakah memang di Percik Insani juga dibutuhkan volunteer yang memang bisa bahasa isyarat juga, atau memang Kak Okti sendiri
basicnya memang pengen mempelajari itu. Jadi kalau dari bahasa isyarat itu sendiri, saya belajar di komunitas namanya Deaf Art Community di Yogyakarta. Itu pun ya dari berkenalan, bergaul sama teman-teman tuli di sana, dan mereka pun juga berbagi ilmu dengan saya, yaitu bahasa isyarat. Dan dari situ sih mulai juga menjadi relawan juru bahasa isyarat sampai saat ini. Tapi untuk di Percik Insani sendiri sebenarnya memang lebih fokusnya kan ke remaja dewasa autism. Jadi memang saya lebih di luar Percik Insani sih untuk bahasa isyarat itu. Susah nggak sih Kak mempelajari itu? Sama aja sih kayak belajar bahasa asing yang lainnya, kayak contoh bahasa Inggris aja. Iya. Kalian nih bisa nggak? Enggak. Belum. Belum. Jadi kalau belajar bahasa isyarat itu sama aja sih sama belajar bahasa yang lain. Kalau kita nggak ngobrol langsung atau pakai bahasa itu sendiri setiap hari, ya sama aja nanti kita juga bakalan lupa lagi. Kayak bahasa Inggris aja, udah pinter nih kita, tapi nggak pernah ngobrol sama orang asing atau kita ngobrol sama bule, pasti akan lupa lagi. Atau malah gugup sama ngobrol pas lagi. Yang nggak akan pernah lupa itu adalah bahasa kasih ya. Betul. Seperti yang kalian lakukan kan, Kak Okti, Kak Leni itu kan melakukannya dengan kasih kepada teman-teman. Kita nyebutnya apa nih? Kalau misalnya tunanetra kita menyebutnya teman netra atau disabilitas netra. Oh, bisa. Tunanetra atau Disabilitas netra. Berarti yang akan membuat mereka tersinggung, biar sobat Komsos juga tahu nih, tidak salah menyebutkan ini istilah gitu. Ya biasanya kan kalau banyak orang tuh kalau di jalan kan sumpah itu tuh ada orang buta lewat gitu. Nah biasanya teman-teman langsung deg gitu, tersinggung ya. Kadang-kadang ngerasa gimana ya, terlalu to the point gitu. Terlalu to the point. Kalau sebenarnya sih sama aja sih artinya. Cuman kan karena kalau ngomong tunanetra atau disabilitas netra kan agak lembut sedikit gitu. Lebih halus gitu ya. Sedikit, gitu. Nah kalau dari teman-teman bisu tuli, sebenarnya sih kita kembalikan lagi ya ke teman-teman semua, ketika kita mau berinteraksi sama teman difabel, teman-teman difabel kan juga banyak banget untuk karakteristiknya, kemampuannya. Jadi kita kembalikan dulu, kalau mau ngobrol enaknya dipanggil apa ya, atau ada juga yang merasa teman-teman nyaman dengan disebut tunarungu, ada juga teman-teman yang nyaman disebut dengan tuli, teman tuli. Oh, teman tuli. Ya gitu. Jadi memang tergantung dengan yang diajak. Kita kembalikan lagi ke personnya ya. Ya betul. Oke. Nah tadi nih ngobrolin lanjut bahasa kasih tadi. Asik. Nah iya, bahasa kasih yang Kak Leni dan juga Kak Okti suarakan gitu kepada teman-teman tunanetra, teman tuli gitu kan, itu tidak semua orang bisa lakukan gitu. Kak Leni, kegiatannya biasanya apa nih? Kegiatan saya, saya sendiri kan ada pelayanan di gereja. Saya sebagai organis dan pemazmur. Kadang-kadang saya juga, wow, luar biasa, keren. Ya, kenapa coba saya mau pelayanan? Kenapa coba Kak? Karena satu sisi saya juga pengen keluar dari kondisi saya yang sulit. Misalnya kadang-kadang kan saya nggak percaya diri. Kalau dengan begitu kan saya percaya diri, mewartakan Tuhan tuh kayak gimana sih. Terus saya juga bisa memberi pengaruh untuk orang lain yang ngelihat harapan saya ya. Mereka juga bisa lebih dekat dengan Tuhan dan mungkin terpanggil untuk melayani gitu. Kan kalau misalnya saya pelayanan itu kan pakai huruf braille ya. Pakai huruf braille, tahu nggak huruf braille? Yang apa? Yang ada yang timbul. Di mana ya? Yang timbul. Huruf timbul. Saya nggak bawa ya. Dengan huruf itu kan orang kan ngelihat nih anak baca apa sih gitu ya. Kalau saya pelayanan kan saya pasti ngeliatnya ke depan gitu. Tangan saya pegang-pegang. Nah dengan itu kan orang akan penasaran. Terus kamu baca apa? Braille. Nah dari situ dia akan tahu bahwa saya memang tunanetra dan oh gila ya dia mau melayani. Gue kemana gitu. Nah saya tuh pengen memberi dampak yang baik untuk orang sekeliling saya. Bukan hanya untuk tunanetra. Kok saya merinding ya? Bener? Sama. Bener? Begitu. Karena saya malu. Anda melayani di mana gitu? Masa gitu kan? Oke. Penerimaan lingkungan gereja sendiri nih, Kak Leni ya.
untuk teman-teman tunanetra yang aktif di gereja bagaimana? Oh, waktu pertama saya sih nggak tahu ya bagaimana, tapi saya sih masuk waktu itu baik-baik aja gitu. Karena saya kan tunanetranya nggak terlalu berat dalam kategori low vision. Low vision itu jarak pandangnya dekat. Artinya kalau untuk jalan gitu saya masih bisa, gitu nggak terlalu dibantu yang terlalu gitu, yang dituntun banget kan nggak. Saya bisa adaptasi dengan menghafal gereja saya seperti apa, ketika saya ke podium ke Ambo itu seperti apa, saya bisa gitu. Saya bisa adaptasi. Jadi waktu pertama itu ya koordinator saya luar biasa sih. Koordinator saya tuh sampai mendampingi, jadi saya tuh Mazmur di Ambo ya, terus koordinator saya tuh di belakang saya dong. Jadi dia benar-benar memberi saya rasa aman ya buat gereja saya, kan gereja saya di Jalan Pandu nomor 4, itu memberi saya rasa aman bagaimana saya melayani sampai hari itu. Dari 2014 saya puji Tuhan sampai hari ini saya bisa melayani. Lama ya, Ya. luar biasa loh ini Ya. loh, 2014 sampai sekarang masih setia melayani. Suka cita soalnya kalau habis melayani itu. Oh harus ya, Iya, kalau melayani harus senang. penuh dengan sukacita. Iya, senang. Itu latihan juga kan? Latihan. Oh ya, pertama latihan kan saya itu kan proses latihan itu nggak gampang ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain bisa lihat partitur begitu saja, dia kalau udah hafal dia bisa baca begini. Kalau saya kan harus menghafal. Artinya teks yang mendampingi saya adalah Braille itu hanya teksnya, bukan partiturnya gitu. Jadi hanya liriknya. Jadi waktu pertama itu saya menyesuaikan itu seminggu saya hafalin satu Mazmur. Seminggu itu karena saya kan harus nggak boleh salah ya dengan lirik, dengan ininya, dengan notnya, dengan notasinya. Jadi dari seminggu nggak apa-apa, saya pikir saya ikutin aja, kan saya terpanggil untuk melayani, kenapa enggak gitu. Sampai sekarang akhirnya ya kalau saya baca, karena saya udah terlatih dari 2014, saya dapat misalnya hari ini kamu Mazmur, besok saya bisa. Ya udah bisa, saya udah mampu karena udah terbiasa menghafal itu. Kesulitan pertama-tama kesulitan atau yang sampai sekarang masih ada apa nih Kak? Waktu pertama sih, kalau sekarang puji Tuhan udah menyesuaikan. Waktu pertama itu kan saya bukan penyanyi Mazmur ya, saya kan penyanyi biasa gitu, yang biasa nyanyi lagu biasa, harus nyanyi Mazmur yang berbeda. Wah susah lah. Dengan range yang begitu, dengan tahu dong gaya Mazmur gimana, susah. Tapi kan bakatnya sudah diberikan Tuhan ya. Ya, betul. Kak Dengan Obi ya, sendirinya. sudah ada gitu. Dengan sendirinya ketika kita mau melayani, Tuhan akan melengkapi talenta kita itu kok. Saya percaya itu dan saya ngalamin gitu. Berarti mengalami kayak misalnya, wah ini ajaib banget terjadi pada saya gitu. Ya. Keajaiban apa yang dirasakan gitu? Atau yang dialami gini, Kak Leni? Waktu ya itu, dari saya yang tidak bisa menjadi bisa, dari saya yang tidak berani menjadi berani. Ajaib menurut saya. Kan kebayang ya kan, Sesimpel itu ya, sesederhana sesimpel itu. ya. Dari yang saya tidak mampu jadi mampu ya gitu. Dan penerimaan teman-teman di Gereja Pandu juga Baik-baik aja, luar biasa. Saya sampai dipercaya untuk hari-hari besar loh gitu. Jadi kayak misalnya saya tugasnya cuma sendiri, kayak Natal tuh kan banyak Mazmur, Paskah kayak gitu ya, litani segala macam, saya tugas sendiri, saya mampu. Kan tahu ya berapa Mazmur. Iya. Terus litani juga saya pernah bisa. Bagian. Saya sendiri, nggak didampingi sama pemazmur yang lain. Wah ini Ya benar-benar. saya rasa luar biasa, Tuhan yang luar biasa, bukan saya loh ya. Tuhan luar Tuhan luar biasa, biasa, iya. menjadikan Kak Leni juga Ya, menjadi luar biasa saya pastinya. mau siapapun, apalagi yang bertalenta, siapapun itu jangan ngelihat kekurangannya, tapi kamu harus mau melayani gitu. Pasti Kalau- Tuhan lengkapi. Tapi kalau misalnya teman-teman tunanetra sendiri ada yang atau seberapa banyak gitu yang ingin melayani di gereja? Sepengetahuan Kak Leni. Banyak pokok yang terlibat. Oh, banyak? Banyak yang terlibat pelayanan gereja. Hanya saya aja yang nggak tahu ya Kak Okti. Banyak. Harus pertanyaannya, pernah ke gereja atau jarang ke gereja nih kayaknya? Oh mereka memang banyak ya? Banyak kok. Kalau saya lihat sih gereja juga udah mulai akrab ya gitu. Walaupun mungkin dari umat banyak yang masih belum tahu gitu. Saya pernah punya cerita lucu ya. Saya kan kalau sekarang tuh kan kita online ya, online daftar. Iya. Nah, tapi karena ada 1 jam di Pandu itu nggak ada yang registrasi online, karena nggak ada yang bisa untuk ininya, untuk apa namanya tuh stay di registrasi itu. Oh, iya. Jadi kita harus nulis. Nah, kan saya memang jarang ya menunjukkan bahwa saya tuh tunanetra banget ya, gini-gini, tolong dong lu bantu gua gini.
sorry. Nggak apa-apa, oke. Oh ya. Santai, kita santai. Kalau kamu bantu saya gimana? Enggak, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Selama saya berjuang untuk bisa, kecuali yang sulit banget ya, gitu. Nah, Leni tulis dong itu daftar absennya. Terus ngomongin, si Leni tuh ya nggak pernah nulis daftar absen. Gimana sih dia tuh? Ini yang ngomong nggak tahu berarti. Padahal orang yang ketemu sehari-hari loh, dia nggak tahu dong gitu. Sampai dijelasin sama teman saya, kamu tahu nggak Leni itu kenapa? Kamu tahu nggak? Diam. Kamu tahu nggak dia Mazmur tuh baca apa? Tuh, itu orang yang ketemu sama kita sehari-hari bisa nggak tahu kita seperlu itu dengan bantuan itu. Gitu. Jadi ya kalau buat jemaat umat yang lain misalnya dia belum tahu ya memang perlu edukasi ya, kita perlu terus untuk campaign tentang ini bahwa ya seperti yang saya udah nonton juga kan di YouTube sebelumnya gitu. Jadi ya memang itu harus dilakukan bahwa kita memang harus memberi terus kampanye tentang disabilitas ini gitu loh, bahwa disabilitas itu bukan suatu orang-orang yang aib banget gitu yang nggak boleh disentuh gitu, tapi butuh dirangkul bahwa ya setiap orang tuh punya kebutuhannya masing-masing. Mungkin teman-teman yang kelihatannya nggak punya kebutuhan khusus sepertinya tidak perlu bantuan, tapi sebetulnya perlu juga kan, gitu. Perlu juga kan disentuh kasih, perlu juga kan disentuh untuk diajak bicara, sama gitu. Cuman mungkin bentuknya berbeda gitu aja. Kalian ini pernah punya rasa ketersinggungan nggak? Ya waktu yang contohnya yang tadi aja itu kan cerita lucu ya. Kenapa sih kok kalian itu nggak pernah nulis gitu? Padahal kan ada di situ. Nah, pas orang tapi itu udah tersinggung sih. Senyum aja kalau nggak tersinggung. Udah paham lah. Tapi pernah ada ketersinggungan atau misalnya berkecil hati gitu? Ketersinggungan pernah? Mungkin pernah ya. Tapi sekarang kayaknya udah lupa ya. Saking sukacitanya dalam melayani gitu. Iya, setuju. Ini luar biasa sekali nih ya. Betul nggak Kak Okti ya? Keren banget. Kalau untuk ini nih Kak Okti nih, untuk teman-teman tuli sendiri menghadapi teman tuli itu sulit nggak? Untuk berinteraksi sih sama aja sama yang lain. Yang pasti kita pertama-tama dulu dibilangnya. Jadi bertanya dulu kepada teman-teman tuli atau dengan senyuman di awal pertemuan pun juga itu sudah sangat mewakili kalau kita tuh ingin ramah sama teman-teman yang lain dan juga ingin berinteraksi. Dan kalaupun juga kalau teman-teman yang belum bisa bahasa isyarat, jangan ragu untuk berkomunikasi atau berinteraksi sama umat tuli lainnya. Ketika ada mereka yang berisyarat pun juga kadang masih aja sih ada yang ngeliatin mereka berisyarat, dan itu membuat teman-teman pun juga ada yang merasa risih sih karena diliatin terus kan. Dan kalau dari teman-teman sih seharusnya sih bukan saya yang ngomong ya. Tapi kan maksudnya ini loh Kak Okti kan berkecimpung sehari-hari sebagai gitu. Istilahnya teman tuli, saya sebagai teman dari teman tuli memang gak usah takut, karena dulu juga awal saya juga takut. Ini gimana ngobrolnya, ngomongnya gimana. Udah lanjut aja, kalau kamu pengen ngobrol sama mereka langsung ya ngobrol aja, jadi bisa lewat tulisan atau sekarang kan juga pasti semua pada pegang HP kan ya. Jadi ya nggak usah bingung lagi harus bagaimana. Sekarang juga udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membuat dari verbal menjadi tulisan pun juga ada. Jadi ya udah nggak ada zamannya lagi nih kita keterbatasan ketika komunikasi dengan yang teman-teman tuli. Kesulitan yang pernah dialamin yang sulit banget kayaknya pertama kali dalam atau masuk ke lingkungan teman tuli apa nih yang pernah Kak Okti alami? Yang pasti mereka kan budaya kan pakai menggunakan bahasa isyarat ketika ngobrol, dan karakteristiknya teman-teman tuh beda-beda. Ada yang mereka tuh kalau ngobrol tuh cepet banget, ya sama lah kayak kita ya, kayak nggak ada yang ngomongnya nggak pakai titik gitu. Jadi bagi mereka udah biasa ya. Dan itu apa? Karena tuh suka jadi bingung sendiri dan tolong dong diulang lagi dong kayak gitu. Itu sih sering banget sih kalau ngobrol sama teman-teman tuli. Dan
Bahkan ya dulu tuh sempet ada jadi tuli dari luar negeri yang main ke Indonesia, terus mereka tuh kayak udah pernah ketemu, padahal itu baru pertama kali ketemu ya. Udah kayak apa, akrab banget ngobrolnya. Hah, ngomong apa sih? Dan kadang malah jadi aku minta tolong sama teman tuli untuk nerjemahin. Oh kebalik ya ini ya. Jadi itu bulenya ngomong apa sih? Oh itu, terus dia menjuru bahasa isyaratkan buat aku malah. Itu tuh sering banget kalau ada teman-teman tuli luar negeri yang main ke sini. Itu wah, keren banget deh. Ini luar biasa ya, saya takjub loh sama kalian berdua nih ya, sama Kak Okti dan juga Kak Leni bisa sampai sebegitu sebegitu dalamnya untuk melayani di gereja gitu, atau juga berada di lingkungan teman-teman yang bisa dibilang luar biasa. Kalau saya bilang ya, itu pernah ngerasa ini nggak, give up, atau pernah ngerasa aduh saya lelah deh gitu? Dari siapa dulu nih? Boleh kalian ini dulu. Boleh. Kalian dulu? Okti dulu deh. Ya. Saya dulu aja gimana? Nggak ada yang mau duluan. Lagi inget-inget. Oh iya, oke, Kak Okti nih. Jadi sebenarnya sih yang membuat saya sampai saat ini melayani itu karena ada satu inspirator buat aku sih. Jadi dia seusia dan dia yang membuat kayak menampar aku secara tidak langsung dengan dia berkata, kalau ada agama lain yang mengajarkan saya menggunakan bahasa isyarat, saya mau belajar agama itu. Langsung, terus Okti lu kemana aja, lu bisa bahasa isyarat, lu agamanya Katolik, terus lu ngapain? Dan itu yang benar-benar oh iya, Wow. oke. Dan sampai saat inilah dia yang mengingatkan aku tentang pentingnya bahasa isyarat ketika belajar agama untuk teman-teman tuli. Gitu sih Kak. Dan ada sih kalau untuk kejenuhannya itu tuh ya yang pasti dari saya sendiri sih yang bikin jenuh, karena lu gini aja sih, kenapa lu nggak apa sih istilahnya, kenapa lu masih mikirin dulu sendiri, kenapa lu nggak melayani secara full. Dan kadang pun juga dari keluarga pun juga menuntut lu kenapa sih kamu malah fokus ke orang luar, nggak perhatiin keluargamu. Nah itu tuh yang benar-benar oke. Kadang ya itulah di waktu harus berserah pada Tuhan. Itu tantangan melayani ya. Iya betul. Tantangan melayani gitu. Betul. Kalau kalian ini gimana kalian ini? Ada pernah ngerasa jenuh atau sedih atau apa? Iya pernah sih, kalau memang susah. Namanya ngaturnya manusia ya, Kak, ya. Suatu hari itu ini selalu menginspirasi sih. Saya punya teman di pelayanan itu, dia tunanetra dan kena kayak Down syndrome. Kebayangkan sulitnya gitu. Ya. Gimana sih, saya sampai tanya sama Tuhan, gimana ya orang kayak begini bisa tahu tentang Engkau gitu. Tapi pertanyaan saya dijawab dong. Jadi suatu hari itu kami tuh mau ada tugas pelayanan ke Solo, naik kereta. Nah dia tuh nggak diajak gitu karena sulit kan gitu. Maksud saya gini, ngajak teman tunanetra aja kita ngomong itu kan nggak gampang ya. Misalnya kebayangkan naik ke kereta gimana susahnya. Nah apalagi ini yang anak yang double handicap gitu, dia double kondisinya, nggak diajak. Nah pas kita pulang, dia kan marah banget. Kenapa? Kan saya dipanggilnya Cici ya gitu. Kenapa Cici nggak ajak saya? Gitu. Aduh maaf ya, saya selalu gini. Walaupun dia keadaannya sulit, saya pengen ngajak dia bicara seperti orang biasa aja gitu. Aduh maaf ya, Cici itu belum tahu gimana ngajak kamu, karena kan Cici sendiri perlu orientasi nih naik kereta kayak apa gitu kan. Dia marah banget. Ya udah deh, saya bilang nanti tahun depan kita pergi ya, nanti kalau udah pelayanan lagi diajak deh, biarin naik kereta atau apapun. Terus dia nyeletuk, saya meninggal Ci gitu. Terus saya bilang,
saya nggak mau dengar ya. Saya pikir dia asal ngomong kali karena anak begitu gitu kan. Terus enggak, nanti beneran deh, sekarang udah tahu, pokoknya Cici janji nanti mau ajakin kamu pergi pelayanan. Saya meninggal Ci katanya. Saya kan nggak mungkin nggak dengar ya. Iya. Ya enggak dong, kata saya, kamu nggak mungkin meninggal, namanya Tommy, saya ingat banget ya. Kamu nggak meninggal lah, kamu masih panjang umur, kamu masih gini. Apa yang nggak mungkin Ci? Nah ya, itu anak kebutuhan khusus yang double ya. Terus saya udah lupa ceritanya. Terus itu Februari 2014 kejadiannya. Saya udah lupa. Terus sampai bulan November bener dong dia meninggal. Jadi Natal berikutnya saya nggak mungkin ngajak dia pergi. Dari situ saya jawab pertanyaan saya terjawab. Oh, Tuhan itu dia sendiri loh yang mengenalkan diri, dia sendiri yang berbicara dengan anak itu, dia sendiri yang memberikan hal-hal banyak tentang orang-orang yang berkebutuhan khusus. Walaupun menurut saya, mungkin menurut kita nggak mungkin lah dia mengerti. So saya sudah ditunjukkan bahwa hampir mungkin berapa bulan tuh 10 bulan ya, dia sudah tahu kalau dia mau meninggal dong. Dari situ saya bilang, saya nggak boleh menyepelekan siapapun, saya nggak boleh menyepelekan pelayanan saya seperti apapun. Saya harus serius, karena yang saya layani itu adalah orang-orang yang memang ya itu Tuhan yang saya layani gitu. Wow. Saya merinding beneran. Ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mungkin bukan hanya saya saja yang bisa berubah ya, tapi maksudnya sobat-sobat Komsos yang nonton kita, yang dengar kita juga mereka butuh ini, gitu. Saya yakin segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Betul. Pasti ada maksud di balik ini semua. Kita ngobrol ini juga pasti ada value yang nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang memang ternyata ini jawabannya. Jadi teman-teman berkebutuhan khusus bukan berarti tidak bisa melayani, betul? Betul. Mereka mungkin melayani dengan penuh sukacita lebih daripada orang-orang yang biasa. Ya. Ada pesan untuk Sobat Komsos dari Kak Okti atau dari Kaleni dulu nih? Sebelum kita mengakhiri. Saya dulu ya. Boleh. Pesan saya sih kalau misalnya ketemu sama teman-teman tunanetra, jangan menghindar. Terus sentuh dia dulu tangannya. Kan banyak orang yang nanya gini nih, kamu mau kemana? Berarti dia nggak nanya, tapi dia sendiri nggak tahu tuh nanyanya maksudnya ke orang itu, tapi kan orang itu nggak ngerasa karena nggak lihat ya. Tolong disentuh dulu, tanya kamu mau kemana gitu. Jadi dia tahu bahwa ini pertanyaannya untuk dia. Gitu. Itu aja sih. Jadi ketika ya dia butuh bantuan kan dia akan tahu gitu. Oke. Kak Okti? Paling buat ke teman-teman semua ya, sama hostnya juga dicolek lah sekalian. Jadi ini sih bukan sebuah pelayanan ya, saya tekankan karena balik lagi bagaimana kita yang bukan disabilitas atau kita yang non difabel berempati kepada teman-teman difabel, apalagi mereka pun juga tinggal di antara kita dan kita tidak mungkin mengabaikan mereka terus menerus. Besar harapan dimulailah dari kita sendiri. Untuk menyapa mereka, untuk berinteraksi, bahkan melibatkan mereka di semua acara, apalagi di acara Katolik, dan di mana cinta kasih yang mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Itu sih Kak. Kak Okti, terima kasih sudah mau hadir di Bisik. Kaleni, terima kasih sudah mau hadir di Bisik ya. Aduh, ini luar biasa sekali loh. Untung saya nggak nangis ya hari ini ya. Jangan. Jadinya nanti drama Queen. Tapi kita penuh sukacita. Betul ya. Baik Sobat Komsos, saya senang sekali hari ini bisa ngobrol panjang dengan Kaleni dan juga Kak Okti. Dan saya yakin teman-teman atau Sobat Komsos di luar sana juga
banyak hal yang ternyata oh ini toh jawabannya. Menemukan jawabannya di Bincang Asik kali ini. Kasih tidak mengenal siapa kita. Kasih untuk semua orang. Dan yang pasti untuk teman-teman disabilitas, mereka bisa melayani dengan penuh sukacita. Kenapa kita tidak? Saya Krisan Maharani pamit, kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dadah! Dadah!